Amandel atau tonsil adalah dua kelenjar kecil yang terdapat di bagian belakang tenggorokan. Ada satu di setiap sisi. Mereka berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi infeksi karena berisi sel-sel imun, terutama pada masa pertumbuhan atau anak-anak. Tetapi dalam beberapa situasi mungkin tonsil ini menyebabkan suatu masalah ketika tonsilnya terlalu sensitif atau membesar sehingga mengganggu jalan nafas. Pada kasus tersebut, mungkin kamu perlu menjalani operasi untuk pengangkatan amandel. Nah, operasi pengangkatan amandel dikenal sebagai tonsilektomi. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa hal tentang tonsilektomi. Tentang kapan sih tonsilektomi perlu dilakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana pemulihan pasca operasi, dan juga manfaatnya. Untuk itu, bersama saya Dr. Bimo, yuk kita simak beberapa informasi terkait tonsilektomi. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Tonsilitis kronis atau radang amandel yang menahun dan juga perlunya tonsilektomi lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan dewasa. Namun, masalah peradangan amandel ini sebenarnya bisa dialami usia berapapun, dan juga kadangkala memerlukan tindakan bedah atau tonsilektomi. Satu kasus tonsilitis tidak cukup untuk menjadi indikasi dilakukannya tonsilektomi. Biasanya operasi direkomendasikan pada orang-orang yang sering terjadi tonsilitis. Perlu atau tidaknya tindakan tonsilektomi murni bergantung dari hasil penilaian dokter. Setelah dokter melakukan beberapa pemeriksaan, barulah nanti akan ada keputusan. Namun setidaknya apabila kamu memiliki adanya 7 kasus radang amandel atau tonsilitis dalam setahun terakhir, maka kamu perlu bicarakan dengan dokter Anda. Apakah tonsilektomi menjadi pilihan dan perlu dilakukan? Tonsilektomi juga dapat mengatasi berbagai masalah medis lainnya. Antara lain adalah adanya masalah pernafasan terkait dengan pembesaran amandel atau tonsilitis, lalu adanya mendengkur keras dan juga sering, lalu adanya periode berhenti nafas saat tidur atau yang disebut dengan sleep apnea, lalu perdarahan amandel yang biasanya dikaitkan dengan pembesaran amandel yang berkaitan dengan masa tumor, serta kecurigaan pembesaran amandel akibat masa tumor. Nah, apabila Anda mengalami gejala-gejala tersebut, maka ada baiknya dikonsultasikan kepada dokter spesialis THT untuk penanganan selanjutnya. Yang berikutnya, manfaat tonsilektomi. Dengan berbagai indikasinya tadi, menjalani tonsilektomi menawarkan beberapa manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah yang pertama, kualitas tidur yang lebih baik, lalu frekuensi infeksi yang lebih jarang, lalu karena menyebabkan infeksi yang lebih jarang dapat meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Tetapi dengan adanya pengangkatan tonsil yang menjadi tempat berkumpulnya sel imun, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, apakah operasi atau pengangkatan amandel akan berdampak negatif terhadap sistem kekebalan tubuh atau sistem imun? Penelitian menunjukkan bahwa operasi amandel tidak mengakibatkan penurunan imun. Namun perlu diingat, walaupun amandel atau tonsil telah diangkat dari tenggorokan, jaringan tenggorokan masih bisa terinfeksi oleh virus atau kuman sehingga nyeri tenggorokan masih bisa terjadi. Nah, sekarang bagi Anda yang telah disarankan operasi atau telah dijadwalkan untuk prosedur tonsilektomi, maka apa saja persiapan yang perlu disiapkan? Perlu diketahui, pada operasi tonsilektomi biasanya pasien dapat langsung pulang pada hari yang sama setelah operasi selesai. Namun tetap saja semua bergantung dari kondisi masing-masing pasien dan beberapa hal terkait dengan kondisi praoperasi serta pasca operasi. Ada pula langkah-langkah tertentu bagi seorang pasien yang harus dipersiapkan sebelum operasi adalah memberitahu dokter terkait dengan obat atau suplemen apapun yang sedang dikonsumsi, di mana dokter dapat merekomendasikan untuk penghentian obat-obatan selama seminggu atau 2 minggu sebelum operasi apabila membahayakan. Misalnya apabila Anda meminum obat pengencer darah yang dapat meningkatkan risiko perdarahan pada saat operasi. Lalu yang berikutnya terkait dengan prosedur anestesi, kamu juga akan diharuskan untuk puasa selama 6-8 jam sebelum operasi karena berkaitan dengan prosedur tindakan anestesi yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir, tidak lupa berdoa untuk kelancaran operasi. Untuk prosedur tonsilektomi, sebelum dilakukan operasi, kamu akan menerima anestesi umum, di mana anestesi umum ini akan memastikan kamu tertidur selama prosedur dan tidak merasakan nyeri ataupun ketidaknyamanan.
Untuk metode bedah yang biasanya dilakukan, setidaknya adalah salah satu dari dua jenis tonsilektomi, yaitu tonsilektomi tradisional atau ekstrakapsular, di mana tonsilektomi jenis ini melibatkan pengangkatan jaringan amandel secara menyeluruh, di mana ahli bedah akan melakukan tonsilektomi dengan diseksi dari keseluruhan amandel atau tonsil, lalu mengontrol perdarahannya dengan jahitan atau kauterisasi. Yang berikutnya ada tonsilektomi intrakapsular. Berbeda dengan ekstrakapsular, tonsilektomi intrakapsular tidak mengangkat keseluruhan dari jaringan tonsil, namun nanti meninggalkan lapisan kecil untuk melindungi beberapa lapisan dari tenggorokan. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, berikutnya adalah pemulihan. Setelah operasi amandel, tim medis akan memindahkan kamu ke area pemulihan atau post-op. Di sana, dokter akan merawat dan juga memeriksa beberapa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, kadar oksigen darah untuk memastikan tidak adanya komplikasi pasca operasi. Namun perlu diingat, setiap tindakan operatif terdapat risiko medis yang dapat terjadi. Beberapa kemungkinan risiko dari operasi tonsilektomi dapat meliputi yang pertama ada infeksi, lalu adanya perdarahan, baik selama operasi ataupun setelah operasi. Lalu adanya reaksi peradangan atau pembengkakan pada daerah jaringan sekitar operasi, yaitu bagian lidah atau langit-langit atau bagian mulut. Selanjutnya adalah reaksi terhadap anestesi, karena obat-obatan anestesi merupakan obat-obatan yang mungkin belum pernah terpapar sebelumnya, sehingga reaksi alergi mungkin dapat terjadi. Lalu adanya perdarahan pasca operasi. Nah, selanjutnya setelah operasi, kamu mungkin membutuhkan makan makanan yang lembut dan juga dingin pada minggu pertama setelah operasi. Karena dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin dapat membantu mengurangi risiko perdarahan pasca operasi. Karena sifat dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Selain itu, makan makanan yang lembut juga penting karena setelah operasi Anda memiliki adanya luka di daerah tenggorokan yang harus dijaga. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan operasi tonsilektomi atau amandel. Semoga cukup jelas dan dapat memberikan wawasan bagi penonton sekalian. Sekian dari saya, Dr. Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih.